Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu kitabus sabki utawi kiku nerangake utawi ku kitab nerangake balapan warami lan manah. Jadi pembahasan ini nantinya akan membahas masalah balapan dan juga memanah atau yang kita sebut dengan perlombaan. Nah, nanti perlombaan itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang di situ masuk judi atau di situ taruhan, misalkan ada taruhannya duit, misalkan masuk judi dan lain-lain. Nah, nanti akan dibahas. Qauluhu wa tasihu al-musabaqatu alat dawabi wal munadolati. Wa tasihu lan sapa al-musabaqatu apa balapan. Oleh sah mau alat dawabi ing ngatasé pira-pira tunggangan. Ora mung iku tok wal munadolatu lan panahan. Ai watasihu al munadolatu. Oleh munadolah mau bisihami kelawan jemparing. Jadi ketika dalam perlombaan sing hubungane balapan menggunakan zaman dulu menggunakan kewan, jaran misalkan atau kuda. Zaman sekarang iku menggunakan motor, balapan motor atau balapan mobil atau balapan sepeda. Itu bisa saja terjadi di zaman sekarang. Nah, zaman dulu dawabnya itu kendaraannya menggunakan kewan, belum ada motor, belum ada mobil. Makanya musabaqah perlombaan yang demikian itu diperbolehkan, sah hukumnya. Atau yang zaman dulu itu menggunakan jemparing atau panah, lomba memanah. Itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan kebolehan tersebut itu ada catatannya. Idza kanat al-masafatu. Nah iki catatane. Idza kanat ing dalem nalikane ana apa al-masafatu apa pelakon. Ana iku maklumatan iku den weruhi, diketahui. Wasifatul munadolati utawi wasifatul munadolati lan ana apa sifate panahan, ana iku maklumatan iku den ketahui. Jadi ketika dalam musabaqah perlombaan itu perlombaan dalam bentuk balapan atau dalam bentuk panah-panahan itu harus diketahui. Jaraknya perlombaan balapan itu harus diketahui. Makanya kalau ada perlombaan motor atau perlombaan sepeda atau mobil itu pasti ada jaraknya. Finishnya dengan startnya itu ada. Jadi harus maklumah. Terus ketika memanah juga sama, sifatnya munadolah, sifatnya memanah juga harus diketahui. Nah, di Indonesia itu ada sebagian lomba yang atlet-atlet ikut lomba memanah itu ada. Dan musabaqah itu di Indonesia perlombaan tidak hanya memanah dan tidak hanya balapan motor saja, banyak perlombaan-perlombaan yang lain. Nah, yang menjadi problem kita adalah ini. Nanti perlombaan itu ketika ada uangnya, itu bagaimana statusnya judi atau tidak. Lah ini akan dibahas. Qauluhu wa yukhriju lan ngetokno al iwadha ing iwat liru. Ahadul mutasabiqaini sapa salah sijine wong kang balapan loro. Jadi ada dua orang balapan motor misalkan atau balapan mobil. Nah, zaman dulu balapan kuda. Iki salah satu mengeluarkan uang, yang satunya tidak. Jadi misalkan saya dengan Zaid balapan. Terus kita ada perjanjian. Saya membayar 100.000. Yang Zaid tidak membayar. Lah itu nanti masuk judi atau tidak? Lah hatta annahu singgo sak temene ahad iku idza sabaqa ing dalem iku tetep ing dalem nalikane balapan. Sapa ahad istarodahu mongko amrih jabel sapa ahad hu ing iwat. Ketika dalam perlombaan tersebut, nah ada uangnya misalkan. Jadi saya dengan Zaid balapan mobil. Ini yang menang nanti akan mendapatkan uang 100.000 dari saya. Jadi kalau saya yang menang, berarti uang itu tetap tidak menjadi milik Zaid. Tapi kalau Zaid yang menang maka 100.000 uangku ini milik Zaid. Jadi yang mengeluarkan uang saya 100.000. Zaid tidak mengeluarkan. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Jadi saya yang mengeluarkan uang ini 100.000,
uang saya pribadi. Ketika saya menang maka saya yang mengambil uang ini, ketika Zaid menang maka Zaid yang mengambil uang ini. Lah itu bukan judi, bukan judi. Nah, tapi wa in subikoh, lan lamun den dingini sapa ahad, jawabe in akhodahu, mongko ngalap hu ing iwat sapa sahibu sapa kancane ahad. Ngalap lahu maring ahad. Tapi ketika Zaid yang menang, maka status Zaid yang mengambil uang 100.000 tadi. Jadi kalau saya yang menang, saya mengambil uang 100.000. Kalau Zaid yang menang, Zaid yang mengambil 100.000. Nah, wa in akhrajahu lan lamun ngetokake sapa Zaid lan wa in akhrajahu lan lamun ngetokake sapa ahad lan sahib hu ing iwat. Tapi keduanya ketika mengeluarkan uang 100.000 tingkae man hale bareng lam yajuz mongko ora wenang apa iwat. Nah, tapi ketika keduanya kok mengeluarkan uang, saya 100.000, Zaid 100.000, yang menang mendapatkan 200.000 ini, maka tidak boleh. Tapi kalau hanya satu orang saja yang mengeluarkan 100.000, tidak masalah. Saya mengeluarkan 100.000, ketika saya menang saya yang ambil 100.000. Kalau Zaid yang menang, dia yang memiliki 100.000, itu tidak masalah. Tapi kalau keduanya saya dan Zaid ikut sama-sama 100.000, maka itu namanya judi. Ila ayudkhila kejaba yen to ngetokake utawa kejaba yen to nglebokake sapa mutasabiqani wong loro mau sahib karo ahad mau bainahuma ing dalem antarane iwado ini bainahuma ing dalem antarane mutasabiqani nglebokake muhalilan ing wong kang ngalalake. Tapi ketika ada pihak ketiga yang digratiskan, nah itu beda lagi. Fa'in sabako mongko lamun dingini sapa muhalil, akhoda mongko ngalap sapa muhalil al iwado ing liru. Jadi supayane ben tidak terjadi judi, ini harus ada muhalil. Jadi saya dengan Zaid ada perlombaan balapan motor. Saya mengeluarkan 100.000, Zaid 100.000, yang menang mendapatkan 200.000. Itu kan judi. Supaya boleh maka ada pihak ketiga yang statusnya adalah muhalil. Pihak ketiga itu nantinya gratis ikut perlombaan. Misalkan kok pihak ketiga Umar itu kok menang balapan itu, ya dia mendapatkan 200.000 tadi. Tapi kalau dia kalah, ya dia tidak mengeluarkan uang, itu tidak masalah. Jadi ada pihak ketiga muhalil yang digratiskan ikut perlombaan tersebut. Nah, itu nggak masalah. Fa'in sabako al-khoda al-iwat, ketika memang muhalil kok menang, ya berarti dia yang mendapatkan uang tersebut. Wa in subiko lamun dan dingini sapa muhalil lam yagrom mongko ora nempoi sapa muhalil. Tapi ketika dia kalah, misalkan dia kalah, saya yang menang, maka uang 200.000 milik saya, Umar dan Zaid tidak mendapatkan uang sama sekali. Nah, itu statusnya supaya ini tidak terjadi judi. Nah, di masyarakat kita ketika ada perlombaan yang nantinya perlombaan itu supaya ini tidak terjadi judi, supaya ini di situ ada halalnya hadiah tersebut, maka harus ada muhalil. Ada satu orang atau dua orang atau tiga orang yang digratiskan tapi ikut perlombaan. Jadi misalkan di masyarakat kita ada lomba 17-an. Terus ditarik setiap peserta itu disuruh membayar 20.000, menang juara 1 mendapat 1 juta misalkan. Itu kalau semuanya bayar maka statusnya adalah judi. Tapi kalau ada muhalil, misalkan saya ikut peserta tapi saya tidak membayar, digratiskan karena saya panitia juga ikut peserta. Maka saya ketika menang mendapatkan 1 juta, ketika saya kalah ya saya tidak ikut bayar 20.000. Lah itu bukan judi, ada muhalil. Nah, itu solusi ketika di masyarakat kita ada lomba 17 Agustus atau lomba-lomba yang lain. Iku kalau ada musabakoh perlombaan, iku harus adanya muhalil kalau memang itu kepengen supaya status hadiah tersebut adalah halal. Beda lagi kasus gini. Misalkan saya modali misalkan 10 juta untuk perlombaan, semua peserta gratis, tidak ada yang bayar. Nah, itu bukan judi. Jadi uang dari saya sendiri, tapi yang lainnya yang ikut peserta lomba itu tidak ada yang membayar, maka itu statusnya bukan judi. Yang judi itu semua peserta bayar semua, lah itu nanti uang itu untuk hadiah. Lah itu judi namanya.
Jadi status perlombaan di masyarakat kita ada solusi supaya tidak terjadi judi, supaya uang hadiah tersebut bisa menjadi halal.